Shalom adik-adik semua. Bertemu lagi bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah Agung Pratama Sitompul. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah cerita dari firman Tuhan. Siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Ya, jadi sebelum kita akan mendengarkan, kakak akan bertanya, apa kabar semuanya? Kok tidak ada yang jawab? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Kurang keras, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari firman yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kita akan terlebih dahulu mengangkat pujian kita. Setelah itu kita akan berdoa dan kita sama-sama mendengarkan kisah dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita yang berkata, "Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya." Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Ya, baik, mari kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberkati hati kami, Tuhan yang memberkati pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengarkan dan kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita. Hari ini kakak akan membawakan sebuah firman yang bertema tentang kejujuran. Tentang apa? Ya, kejujuran. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan. Sebelumnya kakak bertanya, siapa di sini yang suka jujur? Siapa di sini yang suka berbohong? Ya, baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-11. Sekali lagi, kita akan buka kitab kita bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Oke, kakak akan membacakannya. Adik dengar baik-baik ya. Ananias dan Safira, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual
bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Tetap engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi adik-adik, dahulu kala ada seorang suami istri, ibu dan bapak, yang bernama Bapak Ananias dan Ibu Safira. Siapa namanya? Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka melihat sebelumnya ada seorang bapak yang menjual tanahnya dan memberikan semua hasil penjualannya itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Lalu Bapak Ananias dan Ibu Safira ini pun ingin melakukan hal yang sama. Baik kan perbuatan mereka? Namun mereka memiliki hati yang salah. Saat mereka menjual tanah mereka, mereka menyimpan sebagian dari hasil mereka. Dan mereka berkata kepada Petrus bahwa hasil penjualan itu diserahkan semuanya kepada Tuhan sebagai persembahan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Bapak Ananias dan Ibu Safira itu telah berbohong, telah berdusta kepada Tuhan. Saat Bapak Ananias ini berkata kepada Petrus, dan Petrus bertanya kepada dia, apakah ini hasil semuanya? Namun Ananias berbohong, dan setelah itu Tuhan menghukum mereka. Adik-adik mau kalau adik-adik berbohong Tuhan hukum? Enggak kan? Oleh sebab itu kita jangan berbohong. Begitu juga dengan Safira, istrinya dari Bapak Ananias ini. Setelah 3 jam Bapak Ananias ini Tuhan hukum, Safira datang dan dia menghampiri Petrus. Lalu Petrus bertanya kepada Ibu Ananias ini, Safira ini, apakah betul seluruh hasil penjualan itu adalah sekian? Kata Petrus. Dan Ibu Safira ini pun menjawab betul. Dia pun berbohong kembali. Namun Petrus berkata bahwa suaminya telah dikubur karena berbohong kepada Tuhan. Seram bukan? Setelah itu pun Safira, istri dari Bapak Ananias tadi, pun dihukum Tuhan juga. Dia pun nyawanya pun terputus seketika. Oleh sebab itu adik-adik, kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan melihat apa yang adik-adik semua lakukan. Jadi jangan sekali-sekali kita mau berbohong, kita jangan mau mendustai Tuhan, kita mau
Dengan hati kita melayani Tuhan, dengan hati kita mau sungguh-sungguh, dengan hati kita mau bersatu bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah disuruh oleh mamanya mungkin membeli garam di warung? Mama kamu memberi uang 10.000, lalu harga garamnya 5.000. Dan setelah kamu ingin pulang, kamu melihat ada tukang es krim, lalu kamu membeli es krim dengan uang sisa yang 5.000 tadi. Sesampai di rumah, mama bertanya, mana kembaliannya? Lalu kamu bilang, harga garamnya 10.000 mah. Nah, itu namanya berbohong. Tuhan tidak suka dengan anak-anak Tuhan yang suka berbohong. Adik-adik mau dihukum seperti Bapak Ananias dan Ibu Sapira tadi? Tentu tidak. Oleh sebab itu, kita semua mau belajar bersama-sama untuk mau bersikap jujur. Kita menghargai Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita mau bersikap jujur, kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Mau semuanya adik-adik? Ya, di sini kita juga belajar tentang kesungguhan hati kita ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jangan mendustai Tuhan. Tuhan sedih kalau melihat kita berbohong. Tuhan bisa menangis melihat kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan cinta kita semua. Oleh sebab itu, jangan membohongi Tuhan. Semuanya pasti mau bersikap jujur. Setelah ini, adik-adik harus berjanji sama diri sendiri, sama orang tua, terutama kepada Tuhan untuk tidak berbohong. Adik-adik harus belajar untuk jujur. Karena dari kisah tadi kita melihat bahwa Tuhan sangat tidak menyenangi anak-anak Tuhan yang suka berbohong. Tuhan akan menghukum. Adik-adik ada yang mau dihukum? Tentu tidak. Oleh sebab itu kita harus jujur. Kalau kita jujur, Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kita hadiah yang terbaik. Ayo, siapa yang mau menerima hadiah Tuhan? Kalau adik-adik ingin menerima hadiah dari Tuhan, kita harus jujur. Kita harus dengan sungguh-sungguh mengatakan apa yang sejujur-jujurnya, apa yang sebenar-benarnya. Kalau orang tua, kalau mama dan papa kita menyuruh kita membeli sesuatu dan harganya ada kembaliannya, kita harus kembalikan dengan sungguh-sungguh. Kalau di sekolah ada apa-apa, katakan dengan jujur dan ingat, jangan berbohong kepada siapapun, baik kepada orang tua, baik kepada teman-teman, baik kepada guru, baik kepada Tuhan. Kita harus bersama-sama bersikap jujur. Puji Tuhan. Kakak mengajak adik-adik sekalian untuk meletakkan tangan di dada seperti ini. Tutup matanya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini suka berbohong. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mau bersikap jujur. Aku berjanji setelah ini aku mau jujur. Aku mau bersikap jujur. Aku tidak akan berbohong kepada siapapun. Aku berjanji kepada Tuhan. Oke. Jadi adik-adik, oleh sebab itu kakak mengajak adik-adik semua saat ini kita mau janji ya. Janji kepada kakak, janji kepada orang tua, janji kepada diri sendiri, terutama janji kepada Tuhan bahwa adik-adik semua tidak akan berbohong. Kita mau bersikap jujur ya. Tuhan senang
Kita yang suka jujur, kita yang mau berkata apa adanya. Oke, sampai di sini firman Tuhan kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kakak mengajak kita kembali akan bersama-sama menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan ini. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik, kita akan tutup mata kita lipat tangan kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Untuk saat ini kami mau berjanji untuk tidak berbohong. Kami mau bersikap untuk jujur. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau tolong kami untuk kami mau jujur kepada Tuhan, juga kepada orang tua kami, juga kepada teman-teman kami, juga kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau membuat Tuhan bersedih. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan menutup firman kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ingat pesan kakak, mulai hari ini kita mau jujur. Tuhan senang dan selamat untuk kepada kita yang mau saat ini juga untuk jujur. Dan ingat, Tuhan punya hadiah untuk kita yang suka jujur. Sampai ketemu.